Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan analisis materi dan indikator dalam mengajar Al-Quran Hadis. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian indikator. Menurut standar proses pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007, indikator adalah perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Menurut KBBI, arti indikator adalah sesuatu yang dapat memberikan petunjuk atau keterangan. Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar secara spesifik yang dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran. Mengembangkan indikator pencapaian kompetensi artinya guru sebelum mengembangkan harus menganalisis KI dan KD terlebih dahulu. KD hanyalah penanda bahwa kompetensi tersebut adalah kompetensi minimal yang harus dicapai oleh siswa. Untuk itu, dalam mengembangkan indikator, guru harus mencapai kompetensi yang lebih tinggi dari kompetensi minimalnya, dengan cara mensinkronkan antara tingkat kompetensi pemahaman proses penerapan dengan jenis indikator kunci pendukung atau kompleks, sehingga tujuan pembelajaran yang akan dicapai akan berada pada level yang lebih tinggi dan hierarki kompetensi tidak akan tumpang tindih. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi, daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur. Indikator digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian. Indikator dikembangkan dan diuraikan dari kompetensi dasar dengan menggunakan kata kerja operasional. Tiap kompetensi dasar dapat dijabarkan dalam 3 atau lebih indikator. Baik, selanjutnya adalah analisis materi dan indikator Al-Quran dan Hadis kelas 10. Dalam materi pembelajaran di kelas 10, semua materi yang disajikan ini sudah sesuai dengan ruang lingkup yang terdapat pada KMA nomor 183 tahun 2009. Indikator pencapaian kompetensi pada pembelajaran Al-Quran Hadis pada tingkat MA kelas 10 mengacu pada standar kompetensi lulusan madrasah aliyah berdasarkan pemenuhan 3 dimensi pencapaian, yakni dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pemperolehan dimensi sikap salah satunya dapat dilihat dari aktivitas penerapan isi kandungan Al-Quran dan Hadis, seperti dalam indikator pencapaian indahnya ikhlas dalam beribadah. Yang selanjutnya adalah pencapaian dalam dimensi pengetahuan, salah satunya dapat dilihat dari aktivitas materi, betapa bermacam-macamnya sunnah nabiku, seperti dalam indikator pencapaiannya, memahami macam-macam sunnah, sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, sunnah takdiriyah, dan sunnah hamiyah. Yang selanjutnya adalah pencapaian pada dimensi keterampilan, salah satunya terdapat dalam materi pokok-pokok isi kitabku, seperti dalam indikator pencapaian materi yang menjelaskan perilaku yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman sehari-hari. Oke teman-teman, sekarang kita masuk di slide analisis materi dan indikator pencapaian pada kelas 11 Madrasah Aliyah. Di slide ini teman-teman bisa lihat ada beberapa materi yang disajikan pada kelas 11 Madrasah Aliyah. Materi yang disajikan pada kelas 11 Madrasah Aliyah ini sesuai dengan ruang lingkup materi yang ditetapkan dalam KMA nomor 183 tahun 2019. Dan untuk indikator pencapaian kompetensi pada pembelajaran Al-Quran Hadis tingkat Madrasah Aliyah kelas 11 mengacu pada standar kompetensi kelulusan Madrasah Aliyah berdasarkan pemenuhan 3 dimensi. Yang pertama, dimensi sikap, yang kedua, dimensi pengetahuan, dan yang ketiga, dimensi keterampilan.
Pemerolehan dimensi sikap salah satunya dapat dilihat dari aktivitas penerapan isi kandungan ayat Al-Quran dan hadis, seperti dalam indikator pencapaian materi, toleransi, dan etika pergaulan. Pada materi toleransi dan etika pergaulan, siswa diharapkan dapat menerapkan isi dan kandungan ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang toleransi dan etika pergaulan. Selanjutnya, pencapaian pada dimensi pengetahuan salah satunya dapat dilihat dari aktivitas menganalisis, seperti dalam indikator pencapaian materi, menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan keji, yakni siswa dapat menunjukkan dampak negatif dari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Dan yang terakhir, pencapaian pada dimensi keterampilan salah satunya dapat dilihat dari aktivitas menyaji, seperti dalam indikator pencapaian materi ayat Al-Quran dan hadis tentang kewajiban menuntut ilmu dan menyampaikannya kepada sesama. Dalam materi ini, siswa diharapkan dapat menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang kewajiban menuntut ilmu dan menyampaikan kepada sesama. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Penetapan suatu kompetensi siswa menjadi salah satu hal yang sangat penting sekali bagi suksesnya suatu proses pendidikan. Mengingat wilayah pendidikan di Indonesia yang tidak sama sehingga memerlukan penyetaraan dalam rangka mensukseskan program pendidikan. Pendidik sangat diharapkan dapat mengembangkan metode pembelajaran sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar dalam suatu mata pelajaran. Indikator hasil belajar adalah tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat dimiliki oleh peserta didik setelah peserta didik melakukan proses pembelajaran. Jadi dapat dikatakan bahwa indikator pencapaian kompetensi peserta didik adalah pencapaian kompetensi dasar yang dapat ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diamati dan diukur. Pelaksanaan desain tujuan pembelajaran berbasis pencapaian kompetensi, guru melakukan proses menjabarkan kompetensi dasar ke dalam indikator pencapaian kompetensi. Proses belajar mengajar di dalam kelas dan pada suatu mata pelajaran tertentu pasti mempunyai tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Pencapaian tersebut dapat dicapai dengan merumuskan indikator yang baik. Rumusan yang baik tak lepas dari standar kompetensi dan kompetensi dasar. Oleh karena itu, saya akan menjelaskan tentang analisis materi dan indikatornya dalam mengajar Al-Quran Hadis di kelas 12 Madrasah Aliyah. Dalam materi pembelajaran di kelas 12, materi yang diberikan meliputi materi tentang ayat Al-Quran dan hadis terkait membudayakan hidup sederhana dan menyantuni du'afa, menghadapi cobaan dengan senyuman, menjaga kelestarian alam, dan Islam mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, pada semester genap, materi berisi tentang ayat Al-Quran dan hadis terkait membangun budaya kritis melalui dakwah, menggembirakan gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Semua bisa diselesaikan dengan musyawarah serta hidup tentram karena jujur dan adil. Materi yang disajikan ini sesuai dengan ruang lingkup yang ada dalam KMA nomor 183 tahun 2019. Indikator pencapaian kompetensi pada pembelajaran Al-Quran Hadis tingkat MA kelas 12 mengacu pada standar kompetensi kelulusan Madrasah Aliyah berdasarkan pemenuhan 3 dimensi, yakni dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pemerolehan dimensi sikap salah satunya dapat dilihat dari aktivitas penerapan isi kandungan ayat Al-Quran dan hadis, seperti dalam indikator pencapaian materi tentang membudayakan hidup sederhana dan menyantuni du'afa, yakni menerapkan isi kandungan ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang pola hidup sederhana dan perintah menyantuni para du'afa pada surat Al-Furqan ayat 67, surat Al-Isra ayat 26-27, dan dilanjut dengan ayat 29-30, surat Al-Qasas ayat 79-82, surat Al-Baqarah ayat 177, surat Al-Ma'un ayat 1-7, dan hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Pencapaian pada dimensi pengetahuan salah satunya dapat dilihat dari aktivitas menganalisis, seperti dalam indikator pencapaian materi membangun budaya kritis melalui dakwah, yakni menunjukkan perilaku dalam dakwah yang baik dan kritis pada surat An-Nahl ayat 125, surat Asy-Syura ayat 214 sampai pada ayat
216, surat Al-Hijr ayat 94 sampai 96, dan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Selanjutnya, pencapaian pada dimensi keterampilan salah satunya dapat dilihat pada aktivitas menyaji, seperti dalam indikator pencapaian materi ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang hidup tentram karena jujur dan adil, yakni membiasakan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari sebagai implementasi dari pemahaman surat Al-Maidah ayat 8-10, surat At-Taubah ayat 119, surat An-Nahl ayat 90-92, surat An-Nisa ayat 105, dan hadis riwayat Muslim dari Abdullah radhiyallahu anhu. Terima kasih. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.